Pada bagian ketiga dari diskusi What Statistical Analysis Should I Use? Kita akan membahas tentang pemilihan analisis yang tepat. Sebelumnya, kita telah membahas dari bagian pertama dan bagian kedua, yaitu data dan jenis-jenis data, statistika deskriptif, statistika inferensia, statistika parametrik, dan statistika non-parametrik. Bagian 1 dan bagian 2 sebelumnya akan digunakan dalam bagian ketiga ini. Kita melihat peran statistika dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, menggunakan statistika sebagai alat analisis merupakan hal yang wajib. Statistika merupakan alat ukur yang akurat dalam melihat hubungan antar variabel yang diteliti. Analisis statistika yang digunakan sebaiknya sesuai dengan jenis data dan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan analisis statistika secara umum digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antar variabel yang terdapat dalam data. Secara khusus, analisis statistika merupakan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghitung besarnya hubungan antar variabel, memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan melihat besarnya persentase atau rata-rata besar suatu variabel yang kita ukur. Tentunya masih banyak tujuan analisis statistika lainnya yang disesuaikan dengan penelitian. Tujuan dari analisis statistika perlu ditentukan dari awal proses, agar nantinya kita dapat memilih analisis yang digunakan secara sesuai. Selain, kita juga harus mengetahui tipe atau karakteristik data yang kita miliki. Secara umum, kita mengidentifikasi data kita. Apabila data kita adalah nominal dan ordinal, maka analisis yang tepat menggunakan statistika non-parametrik. Apabila data yang memiliki skala atau sifat interval dan rasio, maka analisis statistika yang cocok adalah statistika parametrik. Secara ringkasnya, proses pengambilan keputusan untuk menentukan metode yang digunakan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut. Dari data yang kita punya akan dilihat apakah data berdistribusi normal dan apakah data itu berskala interval atau rasio. Apabila data yang kita miliki telah diuji dan ternyata berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan statistika parametrik. Namun sebaliknya, apabila data tidak berdistribusi normal, maka statistika non-parametrik akan digunakan. Begitupun dengan skala interval atau rasio. Jika datanya berskala interval atau rasio, maka analisis yang digunakan adalah statistika parametrik. Namun apabila skalanya bukan interval atau rasio, maka statistika non-parametrik yang lebih tepat digunakan. Setelah kita mengetahui analisis parametrik atau non-parametrik yang akan kita gunakan, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi hipotesis. Identifikasi hipotesis ini berdasarkan pada tujuan yang telah kita tentukan. Dalam hipotesis, kita dapat menguji satu kelompok sampel, komparatif atau membandingkan dua kelompok sampel, dapat berupa sampel bebas dan sampel berpasangan, komparatif atau perbandingan lebih dari dua kelompok sampel, dan asosiatif atau melihat hubungan antar variabel.
setelah kita mengidentifikasi hipotesis ini, selanjutnya kita dapat memilih uji atau analisis yang tepat. Sebagai contoh, akan dibandingkan dua kelompok sampel menggunakan uji komparatif. Kasus yang pertama, penelitian ingin mengetahui perbedaan rata-rata tekanan darah penduduk di kota dan di desa. Pada contoh ini, sampelnya bersifat bebas karena subjek penelitiannya berbeda, berada di lokasi yang berbeda yaitu di kota dan desa. Sehingga apabila tadi pada diagram sebelumnya kita menentukan bahwa statistika yang tepat adalah menggunakan non-parametrik, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney. Namun jika statistika parametrik lebih tepat digunakan, maka kita memakai uji T-independen. Pada contoh kedua, penelitian ingin mengetahui perbedaan rata-rata skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Pada kasus ini, contoh sampelnya berpasangan, karena yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang sama, hanya saja pengambilan datanya dalam waktu yang berbeda, yaitu sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Jika yang disimpulkan adalah menggunakan statistika non-parametrik, maka uji tanda digunakan untuk analisis selanjutnya. Dan apabila analisis yang tepat adalah statistika parametrik, maka uji T berpasangan dilakukan pada langkah selanjutnya. Perlu diingat bahwa pada statistika parametrik mengharuskan data memenuhi beberapa syarat atau asumsi, sehingga perlu dilakukan uji asumsi terlebih dahulu, baru kemudian melakukan metode yang dipilih, metode uji T berpasangan.